Kenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dengan NIM 28920500035 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen semester 5. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Kali ini saya akan membahas tentang APBN dan APBD. Yang pertama di sini ada APBN, yaitu definisinya rencana keuangan tahun pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, yang dimana tujuannya adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Lalu di sini ada fungsi dari APBN. Yang pertama itu alokasi, yang kedua distribusi, yang ketiga stabilisasi, yang keempat otorisasi, yang kelima perencanaan, dan yang keenam pengawasan. Di sini ada mekanisme penyusunan APBN. Jadi APBN ini diajukan oleh pemerintah kepada DPR, lalu DPR melakukan sidang. Jika rencana APBN-nya ditolak, maka menggunakan APBN tahun lalu. Tapi jika diterima, maka RAPBN ini akan menjadi APBN, lalu akan dikembalikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu di sini ada sumber penerimaan, yaitu ada 4 sumber penerimaan. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penerimaan perpajakan. Di sini ada pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang ketiga, penerimaan bukan pajak, yaitu seperti penerimaan sumber daya alam, laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada hibah. Lalu selanjutnya ada pengeluaran negara. Ini berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama sebagai alat tukar hukum, yang kedua sebagai satuan hitung. Lalu pengeluaran negara berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat pembiayaan bunga utang, yang kelima subsidi, yang keenam belanja hibah, yang ketujuh bantuan sosial, kedelapan belanja lain-lain, dan 9 tambahan belanja pemerintahan pusat. Nah di sini ada pengeluaran negara berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama pelayanan umum, yang kedua pertahanan, ketiga ketertiban dan keamanan, yang keempat ekonomi, kelima lingkungan hidup, keenam perumahan dan fasilitas umum, yang ketujuh kesehatan, kedelapan pariwisata dan budaya, 9 agama, 10 pendidikan, dan 11 perlindungan sosial. Nah selanjutnya kita masuk ke APBD. Definisi dari APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Nah fungsinya itu sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, di sini ada sumber penerimaan dari APBD. Yang pertama itu berasal dari pajak daerah, yang kedua dari retribusi daerah, yang ketiga dari bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu di sini ada dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penggunaan DAU, dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, yang dimana harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepala daerah. Lalu di sini ada jenis pengeluaran dari APBD. Yang pertama itu ada belanja rutin, yang kedua belanja tidak terduga, yang ketiga belanja pembangunan, yang keempat bantuan kepada daerah bawahan,